Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suara saya jelas bisa jempol saya, sudah jelas ya. Oke. Kita mulai perkuliahan malam ini. Eh, Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di mata kuliah perdana di Software Quality dan Testing ya. Karena sesuai aturan dari fakultas, jadi perkuliahan kita online ya. Kemudian ada keputusan bahwa kelasnya paralel, 2 kelas digabung ya. Jadi yang meet malam ini terdiri dari 2 kelas, A11 4713 dan 4714. Oke. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Oke, saya tampilkan materinya sebentar. Oke, sudah keluar ya gambarnya? Sudah. Oke, PPT-nya sudah jelas. Ya, jadi untuk perkuliahan malam hari ini kita akan membahas materi pendahuluan di Software Quality dan Testing untuk kelompok A114713 dan A114714. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Agendanya malam ini yang pertama adalah perkenalan, kemudian kontrak kuliah. Ya, kontrak kuliah ini berisi aturan-aturan selama perkuliahan, kemudian ada prosentase penilaian. Lalu yang ketiga ada silabus ya, cakupan materi apa saja yang akan disampaikan di mata kuliah ini. Yang keempat nanti ada sedikit materi pengantar untuk pendahuluan ya. Lalu yang kelima nanti kita ada sesi diskusi. Diskusi di sini bisa tanya jawab ataupun membahas hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Oke, kita ke yang pertama. Di sesi perkenalan, mungkin saya perlu perkenalan dulu. Nanti untuk mahasiswa, mahasiswi nanti akan saya absen satu persatu berdasarkan list di daftar absen di Siadin ya. Ini nanti saya checklist. Kemudian untuk absen nanti dimohon kalau misalkan bisa buka browser lain, silakan absen nanti di Kulino ya. Di pertemuan 1 absen mohon sesuai format ya yang sudah ditulis. Di situ sudah saya tulis format absennya pertemuan 1 kemudian strip NIM strip nama lengkap ya. Jadi tolong ikuti formatnya. Kenapa harus absen di Kulino? Karena absen di Kulino itu nanti yang akan direkap oleh TU ya. Jadi walaupun di sini sudah hadir, tetap nanti harus absen di Kulino juga ya. Nah, oke, kita perkenalan dulu. Mungkin sebagian ini sudah pernah saya ajar di mata kuliah lain, tapi banyak juga yang belum pernah bertemu di mata kuliah apapun ya dengan saya. Ini saya kalau saya bandingkan ya 60-40 lah. 60 belum pernah saya ajar, 40% sudah pernah saya cek dari nama-namanya ya. Oke, karena saya anggap istilahnya belum kenal semua ya. Mungkin yang sudah pernah saya ajar juga udah lupa. Mungkin ada yang lupa. Oke, saya perkenalkan lagi, saya Egyarosi Subiakto. Di sini ada sekilas mengenai profil saya ya, riwayat pendidikan, kemudian ada pekerjaan sampai sekarang di sini. Saya lahir di Brebes 12 Februari 90, kemudian ini SD, SMP, SMA, S1 di Bandung, kemudian pernah magang juga di PT Dirgantara Indonesia ya.
di Bandung tahun 2010. Kemudian setelah lulus S1, saya bekerja di Semarang di PT Eurodesign. Mungkin tahu yang di daerah Semarang Barat ya, di kawasan industri tambak aji. Nah, ini PT Eurodesign, pemiliknya orang Denmark. Jadi di sini import furniture ya, sekilas saja. Kemudian selama saya bekerja itu saya sambil dengan kuliah S2 di Udinus juga di Magister Teknik Informatika ya. Kebetulan saat itu saya ikut seleksi untuk beasiswa ke Malaysia, jadi bisa lolos ya beasiswa unggulan. Kemudian saya lanjutkan 1 tahun di Malaysia ya, 1 tahun di Udinus, 1 tahun di Malaysia. Nah, setelah lulus saya mengabdi di Udinus di Prodi Teknik Informatika dari 2014 sampai sekarang ya. Ya kurang lebih sudah 6,5 tahun ya. 6,5 tahun saya di Udinus. Kemudian untuk kontak dosen di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada email. Ini email resmi saya, boleh dicatat, boleh tidak ya. Jadi kalau mau kirim email, kirim ke email ini, egia@dsn ya. Mudah untuk diingat. Kemudian nomor WA, WA sudah tahu ya, karena saya invite di grup WA untuk semua. Mohon di sini untuk nomor ini hanya untuk WA ya, tidak bisa untuk telepon maupun SMS ya. Walaupun nomornya aktif, tapi jarang saya gunakan, hanya untuk WA saja. Kemudian kalau dalam kondisi normal, misalkan saya harus ke kantor, ini saya ada di ruang dosen TI H23, mungkin beberapa sudah ada yang tahu, dekat ruang Kaprodi ya, sesuai jam kerja. Tapi di saat-saat seperti ini ya, saya di rumah saja. Ke kampus paling sekali-sekali kalau ada perlu saja. Oke, ada pertanyaan mengenai profil saya? Sepertinya ada yang menyalakan mikrofon. Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum ya, udah jelas ya. Oke, itu perkenalan saya saja biar yang belum pernah tahu jadi tahu ya. Selanjutnya agenda yang kedua, tujuan perkuliahan. Kenapa kita belajar atau kalian mengambil mata kuliah ini? Saya yakin alasannya tidak hanya untuk melengkapi SKS ya, karena ini mata kuliah pilihan. Ya, kalau ada jawaban untuk melengkapi SKS, berarti ada nggak yang jawabannya hanya untuk melengkapi SKS? Ada? Tidak ada ya. Tidak ada jawaban nih. Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Tidak, Pak. Nah, Tidak berarti ada, Pak. oke, siap. Berarti tujuan perkuliahannya Tidak ada, Pak. Oke. Oke, tujuan perkuliahannya berarti di sini sudah sesuai bahwa nanti kalian diharapkan bisa menguji perangkat lunak secara sederhana menggunakan teknik-teknik baik black box maupun white box ya. Jadi sekilas saja nanti kita bahas lebih lanjut bahwa black box ini menguji fungsional ya. Kalau yang white box ini menguji alur algoritma dari program tersebut atau software tersebut. Nah, baik untuk pemrograman yang terstruktur maupun pemrograman yang berorientasi objek ya. Jadi tujuan perkuliahannya kalian bisa menguji perangkat lunak. Nah, itu secara garis besarnya. Secara detailnya nanti kita sambil berjalan ya. Oke, kemudian untuk kontrak kuliah di sini ada penilaian default UTS, UAS dan tugas. Nah, tentunya UTS ini nanti kita ada ujian tengah semester seperti biasa online, kemudian ada ujian akhir semester online juga. Lalu ada tugas. Nah, tugas ini saya tekankan tidak hanya tugas rutin, misalkan tugas individu maupun tugas kelompok, tapi juga ada nilai keaktifan ya. Keaktifan di sini bisa berupa pertanyaan, bisa berupa diskusi dan lain sebagainya.
teknisnya nanti kita bahas sambil jalan. Jadi tugas ini untuk tugas besarnya biasanya ada yang tanya tugas besarnya apa. Nanti kita akan buat dokumen. Nah, nama dokumennya HIPPL ya. Mungkin kalau di analisis ada SKPL, di perancangan ada DPPL. Kalau di pengujian ada namanya hasil implementasi pengujian perangkat lunak atau HIPPL. Nah, itu nanti tugas besarnya. Oke, untuk pengujiannya seperti apa? Nah, karena kalian rata-rata ini sudah semester 7, mungkin ada yang semester 5 juga ya. Nah, pasti sudah pernah membuat ya minimal satu buah software walaupun dari tugas-tugas kuliah. Nah, nanti dari situ kita akan menguji software yang sudah pernah dibuat ya. Oke, itu tugas besarnya. Kalau tugas-tugas kecilnya bisa jadi nanti ada mungkin review paper, kemudian ada tugas misalkan harus meresum materi atau mencari materi yang diberikan ataupun tugas-tugas lain yang sifatnya opsional gitu ya. Kehadiran ini default dari sistem dari Siadin juga maupun dari Kulino nanti diusahakan bisa hadir lebih dari 75% ya seperti biasa. Jadi kalau misalkan ada kendala tidak bisa bergabung di Meet atau misalkan tidak bisa join di Kulino nanti bisa izin ke saya. Ya, kita fleksibel tapi tolong kita juga disiplin gitu ya. Kemudian untuk toleransi kehadiran di sini khusus untuk menggunakan video conference seperti ini menggunakan Google Meet atau Zoom atau yang lain di sini toleransi kehadirannya 5 menit saja ya. Jadi kelas akan dimulai 18.35. Nah, di sini nanti kita perlu diskusi. Jadi kesepakatan saja bahwa kalau misalkan video call atau video conference seperti ini terus-terusan kan juga tidak memungkinkan. Kasihan untuk yang kuotanya terbatas, misal. Tapi kalau kelasnya menghendaki untuk video conference setiap pertemuan, saya juga nggak masalah. Nanti kita kesepakatan saja ya. Nanti kita diskusi di sesi yang kelima setelah saya beri materi pendahuluan. Oke, kemudian ada presentasi. Ini wajib mengikuti presentasi tugas jika ada ya. Nanti presentasinya karena online ya, otomatis presentasi juga online. Bisa live seperti video conference ini atau bisa berupa video yang di-upload nanti untuk presentasinya ya. Tapi kita ikuti situasi saja seperti apa. Oke, itu kontrak kuliahnya. Kira-kira ada interupsi atau ada pertanyaan mengenai kontrak kuliahnya? Sudah saya jelaskan. Silakan boleh dinyalakan mikrofonnya yang mau bertanya atau interupsi atau apapun mengenai kontrak kuliah. Belum ada, Pak. Belum ada. Setuju ya? Belum ada, Pak. Setuju. Setuju ya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Ya. Yang lain? Kalau sudah setuju, berarti kontrak kuliahnya seperti ini. Oke, ini tadi saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya, biar bisa dilihat kalau yang tidak ikut. Karena tadi yang kelas pagi juga dia di sini Zoom Google Meet-nya saja, orangnya nggak tahu kemana. Makanya saya minta menyalakan videonya ya. Jadi jangan sampai videonya nggak nyala. Jadi hanya mendengarkan kayak mendengarkan radio saja gitu ya. Padahal kita di sini ada interaksi ya, ada sinkronus, jadi langsung bisa berinteraksi. Berbeda nanti kalau modenya asinkronus ya, kita harus ada jeda gitu. Kalau seperti ini kan bisa ngobrol langsung. Jadi setiap ada permasalahan atau ada interupsi atau ada protes misalkan bisa langsung diutarakan di sini ya. Oke, bisa dilanjut ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Oke, nanti jika ada pertanyaan atau apapun boleh nyalakan mikrofon kemudian Pak izin bertanya. Silakan. Ketika saya ngobrol pun ketika saya menjelaskan pun silakan ya. Jadi dibuat
santai saja, fleksibel ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut. Selanjutnya referensinya. Untuk referensi ada beberapa referensi ya di sini. Referensi yang utama di sini saya menggunakan software testing ini berupa ebook ya. Learn in One Day, Krishna Rungta, Guru 99 tahun 2019. Kemudian ada Ferry William, judulnya software testing. Ada juga testing dan implementasi sistem ITB dari ITB ya. Kemudian ada software testing dari Brian Hamling et al. Kemudian ada software testing dan quality assurance. Nah, ini ada 5 referensi utama, kemudian yang berhubungan dengan testing. Kemudian yang 2 ini suplemen saja, hubungannya dengan software engineering dari Preston edisi ke-8. Kemudian yang kedua ada Ian Somerville mengenai software engineering juga, edisi ke-10. Oke, ini referensi yang digunakan. Jadi kalau ada pertanyaan apa referensinya, ini ya. Kemudian jika memerlukan e-booknya nanti saya berikan. Tapi jika Pak langsung dari slide-nya saja ya, oke nanti saya upload slide-nya saja. Oke, untuk slide ini jangan khawatir, nanti saya upload juga di Kulino ya. Jadi kita nanti segala materi ataupun absen nanti ada di Kulino gitu ya. Untuk suplemennya nanti saya beri video seperti itu. Oke, ada pertanyaan mengenai referensi? Tidak, Pak. Ya, Pak. Jelas ya? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, Belum, Pak. belum ya? Oke, siap. Oke, lanjut. Setelah referensi, kita ke silabus. Oke, kenapa saya tulis draft di sini? Karena silabus ini masih kita bahas dengan beberapa pengampu mata kuliah SKT. Ada 4 orang dosen ya, pengampu mata kuliah SKT. Di sini untuk pendahuluan, kemudian gambaran umum pengujian dan lain sebagainya. Di sini 1 sampai 7 gitu ya. Ini sampai dengan UTS dulu. Kalau mau lihat versi lengkapnya ada di Kulino ya. Kalian bisa cek di Kulino, di situ ada silabus yang lengkap. Tapi saya bilang itu masih berupa draft ya. Jadi belum final. Nanti masih ada bisa sedikit perbedaan ya, bisa dimodifikasi. Tapi intinya nggak beda jauh nanti dengan yang saya tampilkan di sini. Oke, itu silabusnya. Kemudian kita ke materi pendahuluan ya, ke materi pengantar dulu. Jadi sebelum kita menginjak ke materi software quality dan testing, kita ada pengantar dulu siklus hidup perangkat lunak. Mungkin sebelumnya sudah tahu juga ada di mata kuliah RPL atau RPL lanjut ya. Oh iya, untuk semester ini mungkin ada yang bertanya, saya mengampu mata kuliah apa saja, software quality dan testing, kemudian ada RPL lanjut, sama pemrograman mobile ya, atau perangkat bergerak. Nah mungkin bisa ketemu lagi kalau sama saya di semester ini, di mata kuliah lain, kalau ngambil itu. Oke, siklus hidup perangkat lunak di sini mungkin sudah tahu juga. Saya overview sedikit dengan gambar ini, ya. Untuk fase pembangunan perangkat lunak, kita lihat yang sebelah kiri di sini ada software development steps atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Ya, jika kalian perhatikan di sini ada beberapa tahapan. Di sini sudah saya detailkan. Lalu di sebelah kanan, ya, ada developer atau peran dari pengembang, developer roles ya. Sini ada analis, desainer, programmer, tester, dan trainer. Jadi kalian sebagai pengembang ini ya mungkin ada yang sudah terjun di project-project di sini. Tidak hanya seorang programmer ya, tapi dalam software engineering dikenal beberapa peran dari pengembang. Mungkin ada yang jadi analis, ada yang jadi perancang atau desainer, kemudian ada programmer, ada tester, dan yang terakhir ada trainer.
Oke, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena hubungannya dengan mata kuliah kita, Software Quality dan Testing, ada di posisi mana mata kuliah kita dalam RPL ya. Oke, kita awali dulu dari tahap yang pertama. Di sini melakukan analisis dan definisi dari requirement ya. Melakukan definisi analisis requirement di sini dilakukan oleh seorang analis ya. Jadi kita perlu mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam sebuah perangkat lunak. Ya. Kalau kalian belajar di semester lalu, ada namanya mata kuliah Software Requirement Engineering. Nah, itu di tahap awal ya, fase awal pengumpulan kebutuhan di situ. Setelah kebutuhannya terkumpul, kemudian dilakukan analisis oleh seorang analis. Lalu tahap selanjutnya dilakukan desain atau perancangan ya. Nah, di tahap awal nanti akan menghasilkan SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada perancangan, nanti menghasilkan dokumen namanya DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak di sini. Dilakukan oleh seorang desainer atau perancang sistem maupun perancang program ya. Jadi di sini ada irisan juga bahwa ketika seorang programmer melakukan perancangan program, di sini desainer juga punya peran. Dia melakukan perancangan, misalkan perancangan GUI-nya ya, graphical user interface-nya dirancang di sini. Setelah dirancang, kemudian dilakukan program implementation oleh programmer. Nah, si programmer ini melakukan proses coding ya, istilahnya di sini. Nah, menginjak ke hubungan dengan mata kuliah kita, jadi setelah programnya atau softwarenya jadi, ini akan dilakukan pengujian. Pengujian ini secara garis besar terbagi menjadi 3, unit, integration, dan sistem. Dilakukan oleh seorang tester. Jadi orang yang melakukan pengujian namanya tester ya. Pengujian perangkat lunak di sini. Oke, apa bedanya? Unit testing ini pengujian terkecil dari bagian dari program ya atau subprogram di sini. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, unit testing, integration testing, dan sistem testing. Kemudian integrasi ini melakukan integrasi dari unit-unit yang ada tadi diintegrasi, diuji. Lalu setelah integrasinya diuji, secara keseluruhan dari sistemnya ini juga dilakukan pengujian oleh tester ya. Nah, kalau dari sisi siapa yang menguji, biasanya dilakukan 2 kali uji coba, namanya alpha beta ya. Alpha ini di lingkungan pengembang, jadi dites dulu di lingkungan pengembang atau developer. Setelah itu baru dilakukan pengujian di level user atau klien ya di situ. Nah, jadi ada alpha beta tester. Alpha beta testing ya di situ. Di level pengembang, kemudian dilanjut di level user. Namanya ada user acceptance test ya. Kemudian setelah jadi di testing, setelah lolos uji, baru di deliver. Cara mendelivernya adalah dengan menggunakan trainer. Trainer ini orang yang deliver program di sini, bisa jadi trainer ini dia menjelaskan istilahnya tahapan-tahapan bagaimana menggunakan perangkat lunak yang dibangun. Oke. Nah, setelah itu jika ditemukan bug, ditemukan error atau apapun yang berhubungan dengan maintenance. Nah, ini dilakukan proses pemeliharaan atau maintenance. Maintenance di sini bisa tadi memperbaiki bug, memperbaiki error, maupun misalkan upgrade versi ya. Ya, kalau kalian sering menemui di Play Store atau iOS, di situ ada namanya update ya. Di situ biasanya versinya akan berubah ketika kita sudah update. Nah, itu proses maintenance. Oke, jadi kita ada di posisi sini ya, di tester ya, di unit, integration, dan sistem. Oke, untuk pembangunan perangkat lunak ada pertanyaan tahapannya? Silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tidak, Pak. Tidak ya. Belum ada. Tidak, Pak. Sudah jelas ya?
Ya. Sudah, Oke. Pak? Oke, kalau sudah jelas, kita Interupsi, lanjut. Pak. Oh ya, silakan. Kata lain integrasi itu apa ya, Pak? Yang mudah Inte- diikat. Integrasi ya, menggabungkan. Iya, Pak. Baik. Gabung ya, gabung. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Itu kita lanjutkan ke testing ya. Pengertian dari testing atau pengujian. Apa sih pengujian? Nah, apa itu software testing? Jadi di sini ada definisi ya. Definisi software testing ini aktivitas untuk memeriksa. Jadi setelah program softwarenya jadi, ini perlu dilakukan pemeriksaan atau kita sesuaikan. Sudah sesuai belum antara hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa si perangkat lunak ini bebas dari cacat ya, ada defect namanya. Defect atau cacat software itu ada 13 kategori defect. Nanti kalau perlu disampaikan akan saya sampaikan ya. Ada 13 kategori defect software. Nanti ada materinya sendiri. Oke, jadi software testing ini aktivitas untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tentunya ini berhubungan dengan software atau perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunaknya bebas dari cacat ataupun dari bug. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini, berapa kali testing harus dilakukan? Setiap ada perubahan atau ada misalkan perubahan pada perangkat lunak, kecil atau besar, lakukan testing ulang. Ya, itu ya. Jadi testing tidak cukup sekali. Nah, walaupun nanti proses maintenance pun ketika ada perubahan ya otomatis harus dilakukan testing lagi. Gitu ya. Karena testing ini memeriksa ya, jadi sudah sesuai atau belum. Nah, kenapa testing harus dilakukan? Ada beberapa alasan di sini ya. Oke, pengujian sangat penting karena perangkat lunak bisa menjadi mahal atau bahkan berbahaya. Nah, kalau kita simak ya, di sini ada beberapa kasus karena adanya bug atau adanya cacat pada perangkat lunak. Di sini saya contohkan beberapa kasus yang terjadi menyebabkan kerugian moneter dan manusia ya. Ini nanti menjadi alasan kenapa software testing itu penting. Oke, yang pertama ya. April 2015, terminal Bloomberg di London, mungkin sudah tahu London ya di Inggris, jatuh karena kesalahan perangkat lunak yang mempengaruhi lebih dari 300.000 pedagang di bursa keuangan. Nah, ini karena ada kesalahan perangkat lunak ya. Bisa jadi mungkin salah perhitungan atau apapun. Nah, ini perangkat lunaknya bisa berbahaya. Hal ini memaksa pemerintah menunda penjualan hutang 3 million pound ya, pound sterling untuk mata uang di Inggris ya. Kemudian kasus yang kedua, ini ada kegagalan perangkat lunak. Mobil Nissan menarik kembali lebih dari 1 juta mobil dari pasar. Ya, pernah terjadi mobil Nissan ini menarik lebih dari 1 juta mobil di pasaran karena kegagalan perangkat lunak ya. Perangkat lunak detektor sensor kantung udara. Nah, ini bermasalah sehingga keseluruhan atau 1 juta mobil ini ditarik. Akibatnya apa tadi? Telah dilaporkan 2 kecelakaan karena kegagalan perangkat lunak ini ya. Bisa jadi karena tadi testingnya mungkin belum sesuai ya. Kemudian kasus yang ketiga di sini menjadi alasan kenapa software testing itu penting. Starbucks terpaksa menutup 60% toko ya. Ini toko di AS dan Kanada karena kegagalan perangkat lunak dalam sistem POS-nya ya. POS ini point of sale ya, sistem penjualan. Jadi gini, pada satu titik toko ini menyajikan kopi secara gratis karena tidak bisa memproses transaksi. Jadi kalau kalian perhatikan mungkin yang pernah ke Starbucks atau ke toko-toko yang lain, di situ ada keterangan biasanya jika kasir tidak memberikan istilahnya struk atau nota penjualan,
nah maka gratis. Nah di sini juga bisa jadi seperti itu. Jadi Starbucks ini mengalami kerugian karena mungkin sistem point of sale-nya atau perangkat lunak point of sale-nya ini bermasalah. Jadi orang beli, struknya nggak keluar, otomatis misalkan di sini kopinya menjadi gratis. Nah otomatis kan Starbucks-nya merugi. Nah jadi di sini menutup sekitar 60%. Karena apa? Ya, karena tadi kegagalan perangkat lunak. Ya. Ya, salah satu penyebabnya adalah testingnya kurang memadai. Oke, itu 3 kasus yang pertama. Kemudian kasus yang lain, ini saya contohkan lagi. Nah, ada Amazon ya, mungkin kalian tahu Amazon ini salah satu situs penjualan online terbesar juga. Beberapa pengecer pihak ketiga di Amazon melihat harga produk mereka diturunkan menjadi 1 pound sterling karena kesalahan perangkat lunak. Ya, contohnya di sini, misalkan harga barangnya, misalkan mobil harusnya 5 juta pound sterling, tapi tertera di situ harganya menjadi 1 pound sterling. Otomatis kan Amazon ini pihak ketiga yang bekerja sama ini mengalami kerugian besar karena ada kesalahan perangkat lunak di Amazon ya. Mungkin testingnya terlewat atau apapun ya. Tidak mungkin perusahaan sebesar Amazon seperti itu, tapi buktinya ada. Nah, di sini ya mungkin ada kesalahan dalam proses testingnya. Lalu yang ke 5, kerentanan pada Windows 10. Di sini pernah ditemukan bug yang memungkinkan user keluar dari security sandbox melewati cacat pada sistem Win32 ya. Kesalahan di Windows juga mungkin pernah kalian dengar ada beberapa versi Windows yang mengalami kegagalan ya. Ada Windows Vista ya, hanya bertahan beberapa saat saja. Kemudian ada Windows 8 ya kalau nggak salah. Itu tidak lama ya, karena ada ditemukan beberapa bug. Selanjutnya kasus lain ini juga berbahaya, pesawat tempur ya di sini. Tahun 2015 pesawat tempur F-35 menjadi korban pada bug software. Jadi kebanyakan kalau di hardware di sini, jadi softwarenya sudah tertanam di dalam sebuah hardware. Nah, di sini di pesawat tempur pun ada bugnya di situ, sehingga menyebabkan tidak dapat mendeteksi target dengan benar. Misalkan harus menembak ke arah gurun pasir, tapi ternyata nembak ke arah rumah. Ini kan berbahaya juga ya, bisa jadi perang nanti seperti itu. Itu karena ada bug software ya. Misalkan radarnya tidak sesuai atau titik koordinatnya tidak sesuai, ini juga berbahaya karena hubungannya dengan software. Kemudian ada lagi pesawat Airbus Cina A300 jatuh karena bug perangkat lunak. Ini tahun 94, bisa dicari nanti, mungkin ada kejadian ini karena bug perangkat lunak ini menewaskan 264 orang ya. Oke, itu alasan-alasan mengapa software testing penting. Lalu ada lagi sebenarnya, masih ada 3 contoh lagi di sini. Ini agak lama juga kasusnya, tahun 85. Nah, kalau ini hubungannya software di mesin terapi radiasi ya. Di Kanada tidak berfungsi karena bug perangkat lunak. Nah, kenapa tidak berfungsi di sini? Ternyata mesin terapinya memberikan dosis radiasi. Nah, ini bahaya nih, mematikan kepada pasien. Misalkan harusnya takarannya 1 menjadi 10, ini kan jadi overdosis, istilahnya seperti itu. Ini menyebabkan 3 orang meninggal dan 3 orang lainnya luka parah karena tadi kesalahan atau bug perangkat lunak. Begitu juga ini tahun 99, April 99, bug perangkat lunak menyebabkan kegagalan peluncuran satelit militer senilai 1,2 miliar dolar. Nah, ini ada keterangan kecelakaan paling mahal dalam sejarah. Kemudian yang terakhir, mengapa software testing penting ya hubungannya dengan software? Tahun 96 bulan Mei, bug perangkat lunak menyebabkan rekening bank dari 823 pelanggan di bank besar di AS
menjadi sedikit ya, hanya dengan $920. Jadi hanya berkurang ya. Nah, ini juga merugikan karena ada kesalahan perangkat lunak ya. Oke, itu alasan-alasan mengapa software testing penting agar tidak ada bug-bug atau cacat pada perangkat lunak. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan mengenai materi yang ini sampai saat ini. Pak, saya mau tanya Pak. Namanya siapa? Ardika Santoso. Ardika Santoso. Ya, silakan. Itu kan seorang user testing kan dia harus mengetahui sebuah software yang harus dia testing dulu tuh Pak, terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah user testing harus mengikuti semua alur pembuatan software atau ada metode sendiri waktu dia melakukan testing itu Pak? Oke, untuk testing ini biasanya akan mengacu kepada dokumen spesifikasi. Tahu dokumen spesifikasi ya? Iya, tahu. Ada namanya SKPL. Nah, orang testing biasanya developer ini tadi saya jelaskan ada analis, ada developer, ada analis, ada desainer, ada programmer dan lain sebagainya. Mereka dalam satu tim biasanya akan membuat satu dokumentasi ya, baik dari analisis, perancangan dan lain sebagainya. Nah, untuk testing ini yang menjadi acuan adalah dokumen spesifikasi. Jadi disesuaikan dengan spesifikasi. Sudah sama atau belum? Gitu, Mas. Cara mengetesnya dengan melihat spesifikasi. Karena kan tadi testing ini melihat apakah yang diharapkan dengan yang sebenarnya sudah sesuai. Gitu. Oh. Oke Pak, baik. Sudah jelas? Pak. Sudah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan lagi? Mas Ardika ya. Oke. Ardika ini kelompoknya 4713 apa 14 ya? Mas Ardika. 4714. Oke. 4714 ya. Oke. Selanjutnya saya ke manfaat ya. Manfaat pengujian software. Jadi pengujian software ini punya beberapa manfaat. Yang pertama ada cost efektif atau tepat waktu dalam membantu untuk menghemat dana ya. Jadi biaya ini bisa efektif jika pengujian dilakukan secara efektif juga. Ini bisa dilakukan jika bug diketahui di awal pengujian ya. Nah, makanya pengujian ini perlu dilakukan berulang-ulang baik secara fungsional maupun non-fungsional. Karena biaya akan menjadi lebih murah jika diketahui di awal. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat pengujian software ini dari sisi keamanan, manfaat yang paling rentan dan sensitif, biasanya orang mencari produk terpercaya. Nah, kalian kalau kita bicara mengenai produk terpercaya, saya contohkan adalah di Play Store ya. Ketika kalian akan menginstal sebuah aplikasi, sebuah perangkat lunak di situ, kalian biasanya akan melihat rating ya. Rating dan komentar. Kalau ratingnya bagus, komentarnya juga banyak yang positif, kalian akan percaya. Nah, di sini pun sama ya. Jadi software ini kalau dari sisi keamanan dia aman, orang pun akan percaya. Nah, ini akan menghilangkan resiko dan masalah lebih dini. Gitu. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah kualitas produk. Ini syarat penting dari setiap produk perangkat lunak. Nah, untuk kualitas ini ada beberapa atribut, nanti akan saya jelaskan di beberapa pertemuan ke depan. Jadi ada namanya atribut kualitas perangkat lunak. Atributnya apa saja sehingga bisa dikatakan berkualitas. Oke, kemudian yang kelima ini otomatis tujuan utama dari setiap produk maupun baik produk bisa
Bisa software maupun hardware ya. Tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan. Ya, ini merupakan tujuan utama dari setiap produk. Oke, itu materi pengantar kita malam hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan kah? Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, namanya siapa? Adam Mulia Haki, Pak. Adam Aulia Haki. Iya, Pak. Kelompoknya? Kelompoknya yang 4714, Pak. Oke, Adam. Ya, Mau tanya, Pak, itu perihal yang ketiga, yang bagi Windows 10. Kalau di bagian uptime di Task Manager itu biasanya termasuk di dalam bug-nya atau enggak ya, Pak? uptime. Iya, Pak. Itu, Pak, apa jangka waktu hidup di laptop atau di komputernya itu, Pak? Oh, bukan, itu bukan bug itu namanya. Itu lisensi hubungannya. Oh, itu. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Saya cek komen. Tadi saya presentasi hitam ya, presentasinya atau gimana? Atau ini Aman, Pak. Aman. aman ya? Aman, Pak. Oke, oke. Aman. Oke, nanti yang ada masalah nih nanti saya ini kan udah saya rekam, nanti saya upload. Pak, mau tanya Pak. Siapa nih namanya? Ini adalah 10431 Faisal Wahyu Hartono. Sebentar. Kelompoknya? 4313. 4713. Ya. Pak, itu apa ya? Buat ini PDF-nya nanti keluar itu nggak kulinonya gitu, maksudnya PDF apa? Maksudnya yang tadi itu sama nanti buat pertemuan kedepannya. Oh, materinya. Ya, nanti saya upload setiap pertemuan ya. Karena gini Mas, untuk mata kuliah ini masih kita buat per pertemuan ya, nggak langsung saya upload semua. Gitu. Oh iya, gitu aja Ya, Pak. ya. Ya, karena ini kan mata kuliah pilihan, jadi perlu kita update ya. Nggak masalah, nanti setiap ini saya pasti upload di Kulino ya, PDF-nya ya. Makasih Pak. Oke. Yang lain? Ada lagi pertanyaan? Tanya aja, nanti saya jadikan keaktifan. Oke, kita diskusi ini, sambil diskusi. Nanti kalau ada yang tanya silakan tanya. Sambil diskusi di sini, ini kan kita kuliahnya online nih. Kira-kira mau video conference terusan atau bagaimana? Ini saya diskusi, silakan. Kasih masukan ke Jangan, nggak usah terus-terusan aja Pak. Setiap 2 minggu sekali apa 3 minggu sekali gitu Pak. Iya, Pak. Oke, gini. Kalau kelas pagi yang tadi ya sama-sama SKT gini. Ini mungkin buat referensi aja. Perbandingannya 4:1. Jadi nanti satu kali ini kan sudah video conference. Kemudian nanti saya mix dengan saya menjelaskan lewat video. Jadi saya jelaskan video, saya rekam, saya upload, kalian tonton. Gitu. Mungkin akan lebih ringan juga ya. Tapi di sini saya nggak memaksa, karena saya juga tahu kalau misalkan video conference seperti ini terus-terusan juga bisa bikin kuota jebol. Apalagi kalian kan kuliah nggak hanya satu mata kuliah gitu ya. Setuju ya?
Setuju. Ya. Setuju, Oke. Pak. Setuju, Pak. Oke, Kuota gitu dari ya. pemerintah juga belum turun, Pak. Loh, sudah loh. Telkomsel Belum Pak, Telkomsel belum Pak. Belum, Pak. Belum Belum. dapat Pak. Belum, Pak. Yang Telkom belum, Pak. Telkomsel Telkom belum. Belum Pak. Saya baru masuk tanggal 22 loh. Ya, Masa saya belum belum, ya? Pak. Indihome aman, Pak. IndiHome saya juga pakai IndiHome. Wah, yang Telkomsel mahasiswa ini belum, Pak. My Republik aman, Pak. Republik aman ya. Ini saya pakai IndiHome di rumah. Sama, Pak. Aman ya. Ya, semoga aman selalu. Oke, tapi gini, saya pertimbangan juga. Jadi tidak semua mahasiswa atau mahasiswi ini kuotanya tidak terbatas seperti yang lain. Makanya nanti untuk pertemuan selanjutnya ini saya akan buat video, kemudian saya upload. Kalian belajar lewat video seperti itu ya. Jadi ketika ada yang menghendaki, Pak, kangen Kuota misalkan, bantuan Udinus. misal gini, misal Pak kangen mau video conference, silakan nanti kita jadwalkan di pertemuan berapa. Seperti itu ya. Jadi kita fleksibel saja, tidak usah terlalu tegang. Anggap saya teman kalian, tapi tetap segani saya sebagai dosen kalian. Seperti itu ya. Potongan buat bayar wifi, Pak. Itu jangan bilang ke saya bukan pejabat, bukan orang yang punya. Bapak nanti kan itu laporan ke Pak Edi. Janganlah. Saya ini ya dosen biasa lah, bukan pejabat, bukan apa. Ya, nanti kalau mahasiswa kan ada namanya HM atau DPM itu ya lewat situ nanti aspirasinya. Ya enggak? Ada yang ikut organisasi kan di sini? Ada kan? Ormas, Pak. Orma ya. Kupu-kupu, Pak. Mbak Safira ini mungkin jadi anggota Orma kan bisa menyampaikan aspirasi ke lewat forum-forum yang resmi itu. Saya anak kupu-kupu, Pak. Oke lah, berarti kalau di rumah ya bukan kupu-kupu lagi. Bebaskan sharing, Pak. Kuliah rumah berarti, Pak. Kura-kura ya, kura-kura dalam perahu ya. Oke, itu mengenai perkuliahannya. Jadi semuanya setuju ya, jangan sampai sekarang setuju nanti. Nah ini nih ada yang komen, sebentar saya baca dulu. Video aja Pak, biar ada jaringan atau gangguan bisa memahami. Oke, nah makanya nanti kan perlu saya mix ya. Saya banyakin videonya. Setuju video, banyakan video deh. Ya, yang semester kemarin juga video ya. Oke, tapi nanti kalau menghendaki untuk video conference boleh ya. Boleh request tapi jangan mendadak. Oke. Apalagi yang kerja kan biasanya ini tadi ada yang izin kerja apa namanya? Mungkin nggak bisa ikut conference terus-terusan seperti ini. Oke, sekarang saya mau berkenalan satu persatu. Nanti ini sekaligus untuk absen awal ya. Tapi kalian sudah absen di Kulino belum? Belum, Pak. Oh, Sudah absen. Pak, sudah. Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum Pak. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Belum Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Belum, Pak. absennya sampai jam 9 malam ya. Iya, Pak. Jangan telat nanti Siapa? Arifin. kena hak cipta ini. Tolong yang ada musik-musiknya dimatikan. Arifin Tolong itu gitu. Arifin, Ya. Pak. Arifin, Hmm. Pak, emangnya, Pak. Menit keberapa ini harus saya potong ini. Fitnah. Arifin, Pak. Ya, Pak Arifin, Vin. ya. Oke, Ngarang Apple. saya absen dari 4713 dulu. Saiful Mujib As'ad ada? Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke, Saiful Mujib. Oke. Baik, Pak.
Ya, yang bicara yang saya panggil saja. Tadi Saiful Mujib As'ad sudah. Kevin Agustinus. Hadir, Pak. Oke. Zidan Zabah. Hadir, Pak. Oke. Karim Bagheri. Karim Bagheri Oribuah. Ada? Nggak ada ya. Nazmudin. Hadir, Pak. Nazmudin. Hadir, Pak. Ya. Fandi Ahmad. Hadir, Pak. Ya. Oke. Zafran Luhur Pakerti. Hadir, Pak. Oke. Ardian Pramana. Hadir ya. Oh ya. Ardian Pramana ada nggak? Mana nih? Waduh, kayaknya nggak masuk Pak dia, Pak. Oh ya. Nggak masuk. Nggak ada di grup Ya. soalnya, Pak. Oh iya, dikasih tahu dong temennya. Mas Aduh, Pandi. saya bukan temannya, Pak. Lu. Oke. Arif Cahya. Arif Cahya. Ya. Nurul Arifin. Hadir, Pak. Oh, gelap banget ini, Mas. Mati lampu atau gimana? Di luar, Pak. Kebumen nggak ada. Kebumen gelap, Kebumen. Kebumen di rumah ini, di Kebumen ya. Iya, Pak. Oh iya. Mendoannya mana? Belum matang, Pak. Oh, belum matang. Hendra Prasetya. Hendra Prasetya Budi. Nggak ada. Triga Agus. Triga Agus. Mana nih Triga Agus? Nggak ada. Faizal Wahyu tadi ada. Maya Devi. Maya. Kalau itu udah sepaket Pak, sama Ardian, Pak. Oh. Paket ya. Malam mingguan. Malam apa nih? Malam Jumatan. Iya, udah sepaket itu, Pak. Oh, sepaket. Siap. Udah nggak heran. Iya. Oke. Deo Febrianiko. Deo. Nggak ada juga, Deo. Deo Febrianiko. Nggak ada. Ahmad Rizal. Halo, Pak, coba. Ya, siap. Wahyu Agung. Hadir, Pak. Ferry Aditya. Hadir, Pak. Ya. Pega Ayu. Hadir, Pak. Oh ya. Mana nih videonya nggak ada? Kok gelap? Nggak ada video nggak hadir Jadi loh. nanti ditungguin, Pak. Oh iya. Ada yang mau lihat mukamu itu loh. Akid Mitakul. Hadir, Pak. Ya. Cynthia Dewi Damayanti. Bojonegoro ini. Oh, nggak ada. Tidur ya, Pak. Cynthia Dewi. Tadi kayaknya ada ya. Ini ada nih orangnya. Tidur. Oh iya. Tinggal tidur, Pak. Di Bojonegoro ini, Mbak. Syahrul. Hadir, Pak. Ya. Syahrul ada 2 loh, Pak. Syahrul Ilyas. Syahrul Ilyas. Ya. Oh, Syahrul. Wahyu Surya. Syahrul Pasaran. Hadir, Pak. Ahmad Miftahul Khoirini. Nggak ada. Ahmad Miftahul Khoirini. Nggak ada. Bara Abdi Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hafiz.
Nggak ada. Muhammad Hafiz Rifai. Hafiz. Nggak ada. Tidur ini. Ini ada yang salto-salto nggak ada ya. Kelas tadi pagi agak nyeleneh, ada yang salto, ada yang tinggal ke mana ya. Ini aman ya. Yang berdua siapa? Ayo. Udah malam nih, aman. Malam Jumat lagi. Iya. Joni Yang Wahyu. berdua siapa itu tadi, Pak? Ya. Joni Wahyu. Krismawan. Hadir. John. Iya. Joni. Nah, sambil tiduran ya, enak. Saya di sini, Pak. Siap. Enak tiduran nih. Yusuf Meilano. Hadir, Pak. Hadir. Henry Permana. Hadir, Pak. Wahyu Dwi. Hadir, Pak. Jovian Mario. Hadir, Pak. Suaranya. Bener suaranya. Oke. Pindah ke kelas 1 lagi. Vigasta Bagaskara. Hadir, Pak. Ya. Aji Wicaksana. Hadir, Pak. Faiza Arda. Faiza. Hadir, Pak. Hadir. Anugrah Pujo. Anugrah. Hadir, Pak. Anugrah hadir. Paketannya mana nih? Anugrah. Paketannya mana nih? Biasanya sepaket sama Paketan apa, Pak? Biasanya sepaket sama mbaknya satunya tuh. Nggak ngambil les kita ya? Ini, Pak. Oke. Enggak, Oh, iya. udah ngambil, Pak, dia, Pak. Oh, udah ngambil. Oke. Ardika Santosa. Ada, Pak. Ada. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Nggak ada. Pak, yang udah absen boleh langsung. Oh, sebentar foto bareng dulu. Foto bareng dulu, sebentar tunggu. Nova Arianto. Foto keluarga. Foto Ya. keluarga, man. Iya, Nova Arianto. Gak ada. Main bola ini. Safira Ulia. Hadir, Pak. Oh iya. Oke, Syahrul Gunawan. Hadir, Pak. Hadir. Nur Wahyu. Hadir, Pak. Filipus Okta. Gak ada. Eki Muhammad Zain. Eki mana? Ada nggak, Mas Eki? Tadi kok main di grup sih, Pak? Ini ada nih, tapi nggak ada orangnya. Muhammad Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Iwan Asyari. Hadir, Pak. Anjiarso Wibowo. Hadir, Pak. Hadir. Adam Aulia. Hadir, Pak. Oke. Ziki Jayanda. Ada, Pak. Hadir, Pak. Andy Kristianto. Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Ferry Agustoni. Hadir, Pak. Reza Iqbal. Hadir, Pak. Aris Setiawan. Hadir, Pak. Anggi Danu. Hadir, Pak. Irfan Dwi Afianto. Hadir, Pak. Oh ya, ini sudah pulang kerja ya, Mas ya. Febri Eko. Hadir, Pak. Dita Kusuma Wardani. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Agus Lutfi. Hadir, Pak. Ainan Rizky. Hadir, Pak. Alfiani. Damar Sritnang.
Hadir, Pak. Oh ya. Anas Aprilia Pratama. Kosong. Anas Aprilia. Ada. Tidur ya? Oke. Biasa Pak, tidur paling Pak. Oh, iya. Kalau tidur nanti harus mengulang. Alzena pasti. Hadir, Pak. Oh, ya. Nggak ada videonya, mati. Reza Akbar. Hadir Pak. Hadir. Oke, sudah semua. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Belum ada ya. Oke. Belum ada Pak. Lanjut Pak, Wayahe Nurono cantik Pak. Ya. Mana Mas? Ada pertanyaan apa? Pak Nur Ageng kenapa? Pak Nur Ageng kenapa? Pak Nur kenapa? Mas Pandi. Ini bahas Pak Nur kenapa nih? Oke, gini, kalau nggak ada pertanyaan berarti kesepakatannya sesuai hasil diskusi minggu depan kita pakai video ya, kuliahnya by Kulino, berarti nanti absen penjelasan materi via video, absen di Kulino, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat video di komentar di video. Kemudian jika nanti menghendaki untuk video conference seperti ini lagi lewat Google Meet atau Zoom atau apapun, silakan nanti bisa usul di grup ya. Kita akan buat voting ya. Karena kalau terus-terusan video call seperti ini atau video conference seperti ini juga kasihan yang kuotanya terbatas. Oke, dan kalau seperti ini juga nggak bisa diulang-ulang materinya. Kalau video kan kalau belum jelas bisa diputar kembali. Oke, komtingnya ada komting, nggak usah ya. Online semua kok. Nggak usah, Pak. Online semua ya, nggak usah ya. Nggak ada tanda tangan di absen juga. Di absen nggak ada tanda tangan juga. Artika komting Pak itu Pak. Kayaknya nggak perlu ada komting lah, karena tidak ada kesepakatan di kelas, tapi kesepakatannya untuk semua saja, semua disepakati, kalian live di sini, jadi sudah paham penjelasannya. Nanti kalau mau mengulang, misalkan belum jelas yang tadi tertidur ataupun di mana, nanti bisa putar videonya ulang. Oke, itu ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri perkuliahan malam ini? Ada Pak. Pak, untuk materi ini diupload di Kulino atau Pak? Ya, di Kulino. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen sesuai format ya. Siap, makasih Pak. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya ini ada apa namanya, ada konfirmasi. Saya nggak tidur Pak, tapi mic sama kamera error. Oke, nanti bisa cek di videonya. Nanti saya upload kalau nggak hari ini besok. Oke, terima kasih perhatiannya untuk semua. Silakan kalau mau difoto dulu. Oke, terima kasih untuk semua atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa. Selamat malam, Pak. Ya, Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Hati-hati Pak pulangnya. Ya. Hati-hati pulangnya, Pak. Assalamualaikum. Salam.